Jadi Modalku sendiri itu beroperasi di 5 negara, walaupun mereka nggak dalam nama Modalku ya Pak ya. Jadi ada di Singapura, di Thailand, di Vietnam. Kalau sudah lewat ya 30 hari mereka masih belum bisa bayar, 60 hari masih belum bisa bayar, maka biasanya dari tim penagihan kami pun akan mencari jalan tengah atau solusi yang terbaik dengan debitur. Bunga kepada debitur itu ya range-nya belasan sampai mungkin 24% per tahun ya Pak ya. Karena kami juga lihat suku bunga yang terlalu tinggi itu nggak sehat. Nggak sehat bagi debitur. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu dalam acara Konvergensi. Konvergensi adalah sebuah podcast yang diadakan oleh Investor Trust yang membahas isu-isu penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pinjaman online. Bagaimana peran pinjol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan narasumber CEO dari Modalku, Arthur Adi Susanto. Apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang saya ke sini, Pak Primus. Modalku ya? Modalku, Pak. Modalku adalah salah satu pemain dari sekitar 101 fintech atau pinjaman online legal yang sudah terdaftar, sudah diverifikasi oleh otoritas jasa keuangan. Ini kalau lihat Anda punya CV ini, basic Anda justru science ya? Science, teknik. Teknik ya? Teknik industri. Walaupun banyak yang bilang teknik industri bukan teknik beneran, Pak. Kenapa? Superficial. Superficial ya? Beda sama mungkin teknik sipil, teknik komputer. Makanya ujung-ujungnya jadinya masuk ke jasa keuangan juga. Jasa keuangan. Ini bagaimana bisa jatuh cinta masuk ke jasa keuangan? Sebenarnya saya kenal pendiri dari Modalku itu dari SMA, Pak. Oke. Dan SMA. Berapa tahun lalu tuh SMA tuh? Jadi ketahuan umurnya ya. Pemirsa tebak-tebak usianya. Wah, itu mungkin kayak 15, nggak lebih. Iya. Mungkin hampir 17-18 tahun yang lalu. Iya. Jadi masuk ke Modalkunya pun bukan 1 tahun atau 2 tahun ya. Itu ya 5-6 tahun saya kenal dengan pendirinya, kenal beberapa timnya sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Modalku. Iya. Jadi kalau lihat pendidikan Anda selain belajar teknik industri di mana dulu? Di Indonesia atau luar negeri? Di luar negeri, Pak. Semua luar negeri ya? Sampai SMA di Jakarta. Di Amerika. Ya. Terus universitas S1, S2 di Amerika. Sementara karier Anda pernah sebagai analis ya? Pertama itu Business analyst itu internship. Kemudian paling lama itu sebagai konsultan manajemen di Boston Consulting Group. Itu paling terkenal tuh, segala macam menjadi konsultan ya? Iya, Pak. Belajar banyak, tapi lumayan juga dari 2012 sampai 2019 ya? Iya. Oh, sebelum masuk ke sini? Sebelum masuk ke Modalku. Jadi jangan ketika beri konsultasi, lalu si Modalku langsung hire. Kan biasa begitu tuh. Wah, enggak. Kali ini enggak. Kali ini enggak. Udah lama advising untuk perusahaan-perusahaan. Cuman berbeda dengan bergabung di suatu perusahaan di mana kita memang kita make decisions. Make decision ya. Beda dengan advice. Kita memberikan advice, belum tentu belum tentu dieksekusi sana. Belum tentu dieksekusi. Pemirsa, menarik kita berdiskusi tentang fintech, finance teknologi atau pinjaman online karena yang di luar sana yang berkembang adalah banyak pinjol-pinjol ilegal yang merugikan nasabah. Dan juga mungkin pinjol legal, tetapi prakteknya mirip-mirip yang ilegal juga. Sehingga dalam kenyataan banyak warga nasabah yang dirugikan. Nah, kita sebelum membahas tentang Modalku, kita melihat secara umum.
kita tarik dari 2021, ada 103 fintech yang legal terdaftar dan disahkan oleh OJK, dan pada 2024 hari ini ada 101. Salah satu adalah Modalku. Nah, lanjut. Nah, kita melihat jumlah rekening penerima pinjaman aktif ya. Jadi sudah 16,8 juta rekening. Nah, ini kan kontribusi yang cukup besar ya. Pernah tinggi pada tahun 2022. Masih pandemi ya? Dampak masih pandemi. 19,7 juta. Oke. Nah, kita melihat bagaimana outstanding pinjaman online. Kalau kita lihat dari 2021 terus naik ya. Dari 29,9 triliun ke 51 triliun 2022, ke 59,6 triliun 2023, dan saat ini 62,2 triliun. Ini kontribusi real fintech kepada perekonomian nasional. Nah, ini tentang Modalku. Nah, barangkali Anda yang menjelaskan tentang perusahaan Anda. Iya, Modalku pada dasarnya kami berorientasi atau berfokus hanya modal kerja untuk UMKM, Pak. Modal kerja ya? Modal kerja. Untuk tujuan produktif, bukan konsumtif. Betul. Ya? Tujuan produktif, konsumtif ada walaupun sedikit, itu hanya menjadi bagian kecil dari portfolio kami. Oleh sebab itu, utamanya UMKM, modal usaha untuk pengusaha, baik itu perseorangan, yang belum berbadan usaha ataupun yang sudah berbadan usaha. Pendanaannya beraneka ragam, mulai dari paling kecil itu ya 5 juta ataupun 10 juta sampai dengan 2 miliar. Ya, tipe-tipe produknya mungkin terlalu detail, tapi bisa disampaikan. Yang untuk pendanaan ini, yang 2 miliar itu untuk institusi? Nggak hanya untuk korporasi? Kebanyakan untuk PT ataupun CV, Pak. PT CV ya. PT CV. Jenis produknya beraneka ragam memang, tapi umumnya itu kita sebutnya trade financing ya, invoice financing ataupun payables financing. Ada juga pendanaan berjangka dan modal proyek. Ini umumnya lancar ya? Yang pendanaan umumnya lancar. Jadi kalau dibilang ya kita di bagian lembaga pembiayaan kredit pasti ada yang macet ya, Pak ya. Sekarang tuh TKB 90 kami itu sekitar di 98%. Desember 2023 itu sempat 97. Tapi kami selalu berupaya supaya TKB 90 ini sedekat mungkin ke 100%. Karena kita memiliki responsibilitas kepada para pemberi dana. Sabar dulu, ini sudah memberikan pinjaman kepada 5.185 pihak ya? 5,1 juta ya? Ini kelihatannya mungkin grup Modalku ya, Pak ya. Jadi nggak hanya Modalku saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan pemberi dana lainnya di grup Modalku secara keseluruhan. Jadi Modalku sendiri itu beroperasi di 5 negara. Walaupun mereka nggak dalam nama Modalku ya, Pak ya. Jadi ada di Singapura, di Thailand, di Vietnam, dan 5 negara. Singapura. Semuanya di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jadi ini cakupan semuanya dari awal kami berdiri. Nah, ini crowdfunding yang 59,6 triliun ini Indonesia saja atau 5 negara? 5 negara. 5 negara. Untuk pemirsa yang heterogen ya, kita kepingin supaya yang zilenial, yang milenial sama Gen Z juga bisa memahami kalau crowdfunding itu secara singkat apa? Crowdfunding? Kita itu mempertemukan antara pemberi dana atau lender dengan penerima dana atau borrower. Ya, kalian jadi, perantara. Jadi di sini artinya crowdfunding itu ya satu debitur penerima dana itu bisa memiliki kreditur banyak ya. Banyak gitu kan. Kalau orang di banking satu aja ya. Kebanyakan satu. Di sini crowdfunding banyak. Karena kita source dari berbagai macam investor ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4.
Dan dari situ ada banking juga atau institusi Ada juga, non-bank? ada institusi juga Pak. Dan mix ya. Mix ya. Pada umumnya Artinya di situ mix itu ada banking juga. ada banking juga. Oke, Jadi banyak dari penyelenggara seperti Modalku yang memiliki kerjasama dengan pihak perbankan. Nah, kalau catatan itu 100% sukses, maksudnya apa nih? Artinya Tidak ada macet atau? bukan. Kalau tidak ada macet itu di PWP 90 ya. Oh iya. Atau 100% Iya. dikurangi 98%. Iya. Tingkat kesuksesan crowdfunding yang dimaksud di sini adalah dari debitur yang sudah diberikan kredit. Berapa persen sih yang akhirnya memang mendapatkan dana? Oke. Karena ada Diajukan dapat ya. mereka dapat fasilitas kredit saat mereka menginginkan pencairan, penyelenggara tidak dapat Iya. mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Iya. Gitu. Dalam hal ini tidak ada debitur pun yang ya gagal crowdfundingnya. Kemudian TKB itu apa? TKB Tingkat keberhasilan tingkat keberhasilan 90%, 98%. 98%. Jadi ini kalau di perbankan orang mungkin sering bilangnya NPL, non-performing loan ya. Non-performing loan. Artinya ya dari jatuh tempo 90 hari berapa banyak Iya. sih yang bayar gitu kan. Iya. 1 minus 98% ini NPL lah pada dasarnya gitu. Iya. Ya. Jadi NPL tuh kurang NPL. lebih ya 1,75%. OJK pasti pinginnya kalau bisa 100%. 100% gitu ya. kan. Tadi juga saya sampaikan ya pemberi dana atau lender Ada 50.000 ya. Iya, again 50.000 ini mitra borrower. seluruh grup ya. Jadi nggak hanya Modalku ya, Pak Primus Oh, ya. ya. Kurang lebih berapa banyak sih yang sudah kita salurkan? Berapa Iya. banyak sih UMKM yang kami Itu bantu? borrower gitu, sekitar borrower. 50.000. 50.000. Sementara pemberi dana atau lender sekitar 100.000. 100.000. Betul. Jadi banyakkan lender ya, banyakkan Banyak pemberi dana, betul. Karena mereka mungkin nilainya kecil-kecil ya, Bapak bisa Iya. visualisasikan Iya. mungkin bagi para pendengar, ya lender mungkin 5 juta mereka masukin, 10 juta mungkin mereka masukin deposit. Iya. Deposit lah, saya gunakan kata deposit. Tapi Nah. mungkin butuh ada yang 100 juta ya, kita butuh 20 lender. Gitu. Iya. Tadi yang di atas itu 100% sukses ya crowdfunding itu artinya ketika orang mengajukan pinjaman dia dapat ya. Dan disetujui tidak ya, ada yang setelah disetujui mereka bisa mendapatkan. Secara singkat bagaimana orang mendapatkan dana? Saya punya usaha produktif. Secara singkat bagaimana saya bisa dapatkan dana? Bapak bisa masuk ke website kami di www.modalku.co.id. Di sana ada formnya. Biasanya kami mintakan data-data informasi pribadi, data-data legalitas perusahaan. Iya. Ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga, Pak. Mutasi rekening, akte pendirian, dan lain sebagainya. Dari situ setelah lengkap, biasanya tim kami akan menghubungi, kita akan melakukan assessment. Beraneka ragam sebenarnya, Pak. Ya, Iya. Assessment tersebut, apakah layak diberikan pinjaman? Berapa besar sih pendanaan yang dapat diberikan kepada, dalam hal ini Pak Primus, misalnya, Iya. gitu kan. Yang kita coba utamakan adalah kecepatan, gitu ya Pak. Iya. Ya. Kita tidak meminta fix aset kolateral agunan seperti institusi finansial pada umumnya. Ya rata-rata mungkin 2-4 minggu itu bisa mendapatkan pendanaan setelah di underwrite. Peranan dari fintech atau pinjol ini semakin disadari pentingnya ketika era pandemi selesai, minimal sudah dianggap selesai, kita recovery, dan ketika pinjaman dari bank itu agak melambat ya, dan perbankan mengalami keketatan likuiditas, dan itu berdampak kepada UMKM. Nah, biasanya kalau perbankan punya likuiditas, kreditnya meningkat, ya barangkali peran UMKM peran dari fintech tidak terlalu kelihatan. Tapi ketika dia menurun, wah ternyata kalau fintech ini juga ikut menurun, itu terasa ya. Nah,
data Q1 dari sejumlah bank itu yang bergerak di bidang UMKM itu menunjukkan bahwa kinerja UMKM menurun. Penurunan itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, belanja kelas menengah bawah itu menurun. Kemudian spending belanja di rumah tangga menurun. Nah, kalau yang menengah bawah itu mereka tidak masuk kelompok miskin. Kalau yang miskin dapat bansos ya. Nah, ada kelompok yang memang dia tidak kaya, tapi dia tidak miskin, nanggung, dia nggak dapat apa-apa dari pemerintah. Ini yang menurun pendapatannya, yang orang bilang makan tabungan itu ya. Nah, ini penurunan kinerja UMKM itu terasa nggak oleh modalku? Mungkin saya yang bisa sampaikan begini, Pak. Pengajuan atas kredit yang kami terima itu sebenarnya selalu tinggi ya, Pak ya. Sebelum pandemi, saat pandemi, setelah pandemi, itu pengajuan selalu ada. Tapi pertanyaan bagi kami, karena kami memiliki tanggung jawab kepada lender adalah berapa banyak sih dari pengajuan tersebut yang sebenarnya layak mendapatkan pendanaan. Jadi pengajuan yang nggak pernah turun, tapi pertanyaan kualitasnya seberapa bagus gitu. Dan karena kita nggak bisa mengambil resiko ya, tanggung jawab kita balik lagi ke THB 90 itu harus close to 100%. Jadi kita coba ketat, di beberapa hal kita coba ketatkan juga lah Pak, gitu kan. Kita mengikuti aturan-aturan dari OJK, pengaduan konsumen juga mungkin makin tinggi, ya kan. Jadi yang kita utamakan adalah saat kita melempar atau kita menyetujui pemberian kredit tersebut, yakin nggak duitnya akan balik? Itu nomor satu sih. Balik ke pertanyaan Pak Primus ya, apakah dirasakan sih kinerja UMKM menurun? Ada dampaknya pasti gitu, karena apalagi setelah pandemi pun nggak bisa dipungkiri bahwa itu memang real gitu ya Pak ya. Cuman sekarang 2024, 2025 ini kan pandemi sudah berakhir ya, gitu kan. Ya saya cukup yakin akan pick up. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa pick up dan kita bisa menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ini menarik karena ada satu bank besar, bank yang masuk kategori kelompok bank menurut modal inti KBMI 4 ya, yang modalnya di atas 45 triliun, itu mengatakan untuk mengatasi kinerja UMKM yang menurun, mereka mulai membidik ke korporasi, nasabah korporasi. Nah, kalau lihat modalku memberikan juga kepada korporasi ya, yang invoice financing, pendanaan purchase order, dan kemudian pendanaan berjangka, kemudian modal proyek ya. Pak. Itu dari 4 jenis itu mana yang paling besar disalurkan? PO financing atau payables financing paling besar. Itu mungkin itu dan invoice financing paling besar itu Pak. Itu ya mungkin saya bisa bilang 60-70%. Dan aman. Cukup aman nggak artinya pengembaliannya? Cukup aman Pak, cukup aman. Ya memang disesuaikan. Jadi yang Bapak lihat memang 98,24% tingkat keberhasilannya. Ya pasti ada yang gagal, pasti ada gitu ya. Tapi by and large atau pada umumnya sih aman dan lancar. Nah kemudian kita melihat yang UMKM ya. Tapi total pinjaman kepada UMKM berapa? Outstanding mungkin sekitar 130 miliar ya Pak. Saat outstanding ini. Ya? Iya, outstanding. Berarti masih lebih banyak ke korporasi ya? Ya, bisa dibilang kebanyakan PT-CV lah, korporasi ya. Betul. Kalau ke PT dan CV itu berapa? Saya rasa mungkin 80-90% ya. Kalau Bapak lihat kalau dalam dari jumlah penerima mungkin lebih banyak perseorangan. Tapi kalau dari nilai lebih banyak PT dan CV. Karena mereka lebih besar. Kalau perorangan mungkin ada yang 50 juta, ada yang 70, ada yang 100 juta. Tapi mereka banyak.
Untuk yang memiliki badan usaha, mereka lebih kecil tapi mungkin dapatnya bisa 750, bisa 1M, bisa 1,5M. Jadi yang jumlah account-nya banyakannya perorangan, jumlah nilainya lebih banyak yang badan usaha. Iya, kalau PT CV tadi 2 miliar ke atas ya bisa dapat. Sampai 2 miliar. 2 miliar. Itu outstanding berapa mereka tuh? Pinjaman. Akumulasi pinjaman. Wah, saya nggak hafal juga. Oke. Ya. Tapi ini kan praktek beroperasi di 5 negara ya. Kalau di Indonesia saja berapa pendanaannya buat Indonesia? Outstanding itu 130-140 miliar. Keseluruhan ya? Keseluruhan ya. Betul. Beroperasi sejak tahun 2015 ya? 16 lah, 2016 ya? 2016. Terlisensi sejak 2019. Itu setelah sandbox akhirnya 2019. Kalau total dana yang digelontorkan diberi kepada nasabah di Indonesia berapa? More or less? Ada sampai berapa triliun begitu? Ada sih, Pak. Ya di atas 1 triliun pasti ya. Iya. Tapi kalau dibilang persisnya berapa, saya mesti cek lagi. Ya. Kemudian ke UMKM, Pak. Sektor mana kira-kira yang bisa hidup sekarang yang hari ini mana yang ada permintaannya sehingga modalku mendanai? Trading selalu ya, Pak ya. Jadi masing-masing perusahaan pasti mereka punya niche-nya masing-masing ya, Pak ya. Bagi kami di modalku kita cukup agnostik dari sisi industri, artinya kita terima hampir semuanya. Yang penting secara cash flow, secara keuangan itu memang layak mendapatkan pendanaan. Tapi dari proporsi ya, trading, manufacturing, jasa ya beraneka ragam ya, itu yang paling besar. Untuk menangani kredit bermasalah ya, NPL, kan tidak semuanya macet ya. Kalau macet itu definisinya bank itu 6 bulan ke atas. Kalau sudah 6 bulan kategori macet ya. Itu apa yang dilakukan oleh modalku? Nomor 1, market selektifnya harus ketat, Pak. Beda dengan perbankan yang mungkin mereka meminta fixed asset kolateral, ya kan. Kita nggak megang kolateral tersebut. Jadi nomor 1 pasti seleksinya harus lebih ketat. Kita harus lihat laporan keuangannya, kita harus lihat cash flow-nya secara detail. Tapi saat mereka sudah mendapatkan pendanaan, maka yang kami harus lakukan adalah memastikan bahwa sebelum jatuh tempo pun sudah diingatkan, gitu Pak. 7 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, di hari jatuh tempo itu sudah diingatkan bahwa, jangan lupa ya, betul, ada tagihan senilai sekian yang harus dibayarkan, gitu. Kalau sudah lewat 30 hari mereka masih belum bisa bayar, 60 hari masih belum bisa bayar, maka biasanya dari tim penagihan kami pun akan mencari jalan tengah atau solusi yang terbaik dengan debitur, gitu. Karena jujur kita sendiri juga nggak suka debitur yang bermasalah dan tidak bisa membayar. Pasti mereka juga nggak ingin ada di posisi demikian, gitu. Apakah kita bisa restruktur hutangnya? Oke, nggak bisa bayarnya berapa? Apakah kita perlu perpanjang? Hal demikian ya harus disetujui oleh pemberi dana juga, Pak. Betul. Karena pemberi dana pasti pinginnya, saya pikir saya hari ini modal saya kembali, ya kan, dengan bunga yang saya expect. Tapi itu tidak kejadian. Maka kami harus menjembatani antara pemberi dana dan juga peminjam, gitu. Tanggung jawab, kita memberi tanggung jawab kepada lender. Jadi diskusi tentang restrukturisasi pun sering berjalan, gitu kan. Oke, kalau misalnya bisnisnya usaha nggak jalan, ada cara keluar lain. Itu yang kami lakukan, gitu. Kalau di bank itu ada yang disebut kolektabilitas kredit. Betul. Lancar yang bagus, kemudian yang kedua itu adalah diragukan 3 bulan. 3 bulan tuh diragukan. Kemudian kurang lancar 6 bulan. Lalu kalau 9 bulan itu masuk kategori kurang lancar. Masuk kategori dalam perhatian khusus ya. Tadi diragukan, kurang lancar, dalam perhatian khusus, baru kalau di atas
6 bulan disebut macet ya. Karena ini kreditnya tidak lebih dari 1 tahun ya. Biasa kita jangka pendek, Pak. Jangka pendek ya? Nggak lebih dari 1 tahun pada umumnya. Berarti yang disebut ini sudah diragukan, kurang lancar dalam perhatian khusus makin pendek, lebih pendek ya? Jadi, Pak Primus bring up poin yang penting gitu kan. Tadi Bapak tanya, gimana sih caranya supaya nggak sampai macet lah, ya kan? Iya. Jadi di awal saat assessment nggak cuma keuangannya juga, Pak, tapi kita juga kami mengecek kolektibilitas dari perusahaan tersebut dan pemegang saham di dalamnya. Artinya saat kita ingin menyetujui pemberian kredit, kita coba lihat apakah mereka memiliki pinjaman di tempat lain. Nah, gitu kan. Kalau misalnya mereka ada pinjaman di tempat lain yang menunggak atau belum membayar, itu kan menjadi pertanyaan bagi kami. Jangan sampai pinjaman yang kami berikan itu hanya digunakan untuk menutup hutang pinjaman yang sekarang menunggak. Kalau banking kayaknya semua mereka udah cross ya, sudah tahu. Ya, kalau di kami itu ya mereka bilang mungkin slick gitu ya. P2P saat ini belum memiliki akses ke slick, walaupun memang ada diskusi dan omongan bisa nggak diintegrasikan agar P2P dan perusahaan pembiayaan dan perbankan itu semuanya memiliki visibilitas atau kolektibilitas yang sama. Jadi kami biasanya mengutamakan atau menggunakan vendor biro kredit lainnya. Biro kredit tersedia. Betul. Itu yang kita cek juga sih di luar dari kayak cash flow atau laporan keuangannya, Pak. Nah, tidak lebih dari 1 tahun ya. Memang kalau sudah macet, bukan hanya debitor yang nggak enak, tapi kreditor juga nggak enak. Sama-sama nggak enak ya. Sama-sama nggak enak. Nah, yang kami sebagai orang media yang terlihat terungkap itu adalah bagaimana cara penagihan yang sangat tidak manusiawi. Nah, ini bagaimana kalau macet, penyelesaian kredit macet oleh Modalku bagaimana? Ya, kita untuk penagihan itu kita memang ada kita ada tim internal, Pak. Ya. Dan kita juga menggunakan jasa pihak ketiga. Kita mengikuti koridor yang ditentukan oleh OJK ya, bahwa jasa penyedia pihak ketiga untuk penagihan itu harus yang sudah tersertifikasi, Pak. Debt collector itu ada sertifikatnya ya. Jadi ada mereka ada sertifikasinya lah, gitu ya. Tiap debt collector itu memiliki sertifikasi. Nah, yang digunakan oleh Modalku harus debt collector yang bersertifikat. Betul. Jadi mereka juga tahu bahwa cara penagihan yang keras atau tidak masuk dalam koridor yang sudah ditentukan itu tidak boleh digunakan. Jadi untuk penyelenggara seperti Modalku atau yang terlisensi lainnya, ya kita juga nggak pingin ya kalau sampai diaudit oleh OJK atau ada pengaduan dari konsumen, kami melakukan hal-hal di luar dari apa yang sudah ditentukan. Jadi itu nomor 1, Pak. Etika-etika tersebut dan pemilihan vendornya pun ujung-ujungnya kami yang bertanggung jawab. Ya itu sangat kami perhatikan, kami review secara berkala. Kalau memang ada pengaduan dari konsumen pun kami tindak lanjuti secara khusus. Nah ini saya harus menyampaikan ya, Arthur, karena banyak cara penagihan. Tadi kalau pakai jasa oke. Kemudian ada juga cara penagihan yang teror lewat WhatsApp, lewat handphone segala macam, sampai pada betul-betul intimidasi. Targetnya mempermalukan debitor itu. Itu bagaimana itu? Itu banyak terjadi itu. Kami belum menemukan, Pak, kalau yang di Modalku ya. Dan OJK juga dari dulu sudah diwanti-wanti ya. Apa aja yang bisa diakses. Apa saja yang kami bisa dapatkan. Ya, anekdotal cerita-cerita tentang kita sebarkan ke teman-teman, ke saudara, ke family, bahwa ada tunggakan orang ini nggak bayar. Itu bukan praktek yang kita nggak ingin itu terjadi, gitulah. Itu sangat disayangkan. Jadi kalau sampai ketahuan pun punishment-nya pun berat gitu ya, Pak ya. Jadi itu kita nggak sangat disayangkan kalau terjadi. Sebisa mungkin itu nggak dilakukan. Kemudian menyangkut suku bunga ya, karena suku bunga
fintech itu umumnya lebih tinggi dari bank. Karena bank juga salah satu source dari fintech untuk mendapatkan dana ya. Itu bagaimana pengalaman dalam memberikan bunga? Berapa modal bunga yang diberikan? Bunga kepada debitur Yeah. itu ya range-nya belasan sampai mungkin 24% per tahun ya Pak ya. Per tahun ya itu. Ya selama ini sih baru-baru ini setelah keluar dari peraturan baru dari OJK, Ya. adanya suku bunga yang ditetapkan, kita nggak pernah memiliki masalah dengan itu Pak, karena kami juga lihat suku bunga yang terlalu tinggi itu nggak sehat, Ya. nggak sehat bagi debitur gitu kan. Kita ingin membantu. Kalau bunganya itu sangat tinggi, justru bukan membantu, malah menyusahkan debitur. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila debiturnya juga menyetujui Yeah. suku bunga yang terlalu tinggi, itu juga jadi pertanyaan bagi kami, gitu kan? Karena ya pada umumnya usaha yang memang dijalankan secara benar, apabila mereka ngeliat suku bunga yang sangat tinggi, itu mereka bakal bilang no, atau mereka bakal ya nego lah ya gitu, bilang ini nggak masuk akal setinggi ini. Justru kami khawatirnya kalau ada usaha-usaha yang mengiyakan suku bunga yang sangat tinggi, jadi pertanyaan gitu. Jadi suku bunga selama ini dan setelah OJK menetapkan suku bunga yang ceilingnya lah ya, ceilingnya yang sudah ditetapkan, kita masih well within range tersebut lah. Sekarang ceiling berapa? Sekarang itu kurang lebih mungkin 3% per bulan ya. Per bulan ya. Dan itu akan diturunkan untuk yang produktif itu ke kurang lebih. Artinya kalau orang beri 30% masih dalam range ya? Saat ini masih dalam range, ya. Betul. Tapi memang kalau makin tinggi, apa bisa dia menjalankan bisnis dengan ya, bunga yang tinggi itu kan? Nggak make sense kalau terlalu tinggi gitu. Iya. Nah, tentang sektor tadi ya, perdagangan udah otomatis ya, itu banyaklah bank juga, semuanya lebih banyak perdagangan. Kemudian industri kalau UMKM itu jenis apa Pak? Ada atau enggak? Nggak ada. Kerajinan atau apa? Banyak jasa Pak, banyak trading. Kalau jasa? Jasa. Maksud saya lihatnya mungkin simpelnya, usaha apa sih yang tidak memiliki banyak fixed asset? Karena untuk debitur yang memiliki fixed asset yang bisa diagunkan kepada bank, kami selalu bilang lebih make sense ke bank gitu kan, karena ya mereka memiliki aset yang bisa diagunkan dan bunganya pun lebih murah. Lebih make sense gitu. Nah kemudian era dekade lalu ya, barangkali mulai dari tahun 2012, 2020 ketika kita mulai pandemi, pada masa pandemi mulai agak mereda, itu munculnya startup. Kalau pinjol juga startup juga, mungkin modal juga masuk kategori startup juga. Nah tapi di sektor-sektor lain tuh muncul startup yang anak-anak muda yang generasi milenial dan Gen Z, yang masuk ke sektor pertanian. Kalau jasa tadi banyak kafe-kafe, itu beri kredit juga nggak? Nah, kalau kafe-kafe masih oke lah, tapi kalau ada anak muda yang masuk ke pertanian, saya lihat itu masuk pertanian juga. Nggak banyak Pak, jujur kalau kami untuk memberikan kredit bagi makhluk hidup lah saya sebutnya ya, baik itu pertanian, itu peternakan. Semua, ya resikonya cukup, maksudnya resikonya cukup besar, artinya kapabilitas yang dibutuhkan untuk perusahaan bisa mengevaluasi kesehatan atas penerima dana yang bergerak di bidang berhubungan dengan makhluk hidup itu butuh kemampuan khusus memang Pak, gitu kan. Karena ya kita ngomong penyakit, tiba-tiba wabah, kita bicara dengan
banyak resiko-resiko yang memang butuh expertise gitu. Jadi bagi kami, kalau kita nggak ngerasa kita punya expertise-nya, ya kita nggak berani masuk ke sana gitu. Jadi kita lebih fokus ke apa yang kita tahu lah. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak masuk ke sana. Kemudian yang anak-anak muda bikin kafe-kafe, ikut membiayai juga nggak? Di Jakarta kan banyak tuh. Kalau dibilang ada Pak. Dibilang banyak, enggak banyak ya. Karena kita ngelihatnya keberlangsungan usahanya gitu kan. Biasanya jadi isu adalah mereka baru jalan 3 bulan atau mereka baru jalan 6 bulan. Ya mungkin kelihatannya oke. Tapi apakah itu merepresentasikan future mereka saat kita proyeksi? Kita nggak tahu gitu ya. Semua usaha nggak ada yang gampang lah, pasti. Tapi satu-satunya yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan diri kita dan meyakinkan lender adalah ya historical atau data point ya Pak ya. Udah setahun jalan, sudah 2 tahun jalan, dan kelihatannya makin meningkat. Yang kita lebih berani. Ada gitu. revenue dan kemudian positif. Betul. Dan ada laba ya. Lama usaha pun jadi penting gitu ya Pak ya. Ya, kalau tadi Bapak penting sampaikan, oke, startup, sebenarnya semua bisnis kan juga startup ya. Iya. Ya baru jalan 2 bulan, baru jalan 3 bulan. Berani betting nggak gitu. Dan again, kita punya 3 data point 3 bulan. Apakah itu cukup meyakinkan bahwa kita yakin bisnisnya akan naik terus? Belum tentu. Jadi untuk beberapa produk kami minta ya lama usaha minimal 1 tahun atau minimal 1,5 tahun. Itu pun menjadi salah satu faktor. Saya nggak bilang, berarti kalau 6 bulan nggak bisa, justru 6 bulan yang butuh nih. Ya kita selalu melakukan eksperimen lah ya. Tapi kalau benar-benar baru saya nggak. Itu harus. Biar bank dulu. Ya kalau punya agunan silakan. Gitu. Nah kemudian ini sekarang usaha-usaha yang memang bilang ekonomi bersih, green economy, clean economy. Ini apakah menjadi perhatian nggak memberi kredit kepada usaha-usaha yang memang ke sana? Termasuk misalnya dia industri pengolahan sampah, anak muda membuat pengolahan sampah, dan itu ada revenue-nya, sudah mulai ada labanya, itu menjadi perhatian nggak? Jadi perhatian Pak, jadi perhatian bagi investor kami pun, ya kan, itu menjadi perhatian juga. Potensinya pun besar. Dan yang utama bagi kami nomor 1 ya profitabilitas, cash flow dari perusahaan tersebut juga. Itu nomor 1 gitu. Jadi di industri apapun yang mereka berkecimpung dan bergerak, apakah kemampuan mereka menghasilkan revenue, kemampuan mereka untuk melangsungkan usahanya itu apakah jalan atau enggak, itu tetap nomor 1 sih. Ya, kalaupun ESG, green, industri hijau, itu menjadi nilai plus lah bagi kami. Gitu. Ya kalau namanya ESG, Environmental, Social, and Governance, buat masyarakat dunia saat ini itu menjadi perhatian, baik konsumen maupun investor yang sahamnya. Itu mereka di pasar modal, kalau perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai laporan keuangan ESG atau sustainability report, itu mereka nggak beli. Oleh fund-fund besar, mereka nggak masuk dalam portofolio mereka. Nah, kemudian menarik juga, kami kebetulan bekerja sama. Ini Investor Trust ini punya tradisi tiap tahun itu memberi award kepada perusahaan-perusahaan yang dengan penerapan ESG terbaik dan juga kesuksesan mereka menurunkan emisi karbon. Akhir bulan ini akan kita berikan juga award ya. Nah, dalam catatan kami ada hotel-hotel kalau sudah menerapkan ESG itu mudah untuk mendapatkan itu pelancong-pelancong dari luar negeri, turis-turis itu baca, ini menerapkan, mereka nginap. Di Banyuwangi ada beberapa hotel sudah menerapkan itu. Nah, tapi kredit dari
modalku belum sampai membantu hotel ya. Itu bisa juga kalau hotel. Penginapan sederhana. Belum sampai bintang 5 lah. Belum bintang enggak 1, sih, 2 Pak. orang boleh bikin. Iya. Kalau buat bikin definitely enggak sih. Belum, Pak. Belum sana. Oke. Nah, sekarang karena ini kredit produktif ya. Ya. Nah, kalau mahasiswa yang mengalami mismatch cash flow untuk pendidikan mereka, itu kalau mereka pinjam bisa nggak ke modalku? Nggak bisa saat ini. Nggak bisa ya? Karena ya cara pikir kami ya, underlying-nya apa yang diperiksa adalah usaha gitu kan. Ya. Apabila mahasiswanya tersebut memiliki usaha, bisa kami consider gitu. Tapi apabila mereka nggak memiliki usaha, tapi mereka mengajukan, agak susah. Iya. Nah, ini kan Arthur kan anak muda, masih milenial kan? Nggak berasa demikian, Pak. Yang penting jiwa muda, Pak. Jiwa muda ya? Iya. Jiwa muda. Kita kepingin anak-anak muda kita itu, ya kalau mereka tidak menjadi karyawan yang bagus, yang ini, ya mereka bisa menjadi wira swastawan. Ya. Nah, pengalaman Anda bekerja di modalku dalam memberikan pinjaman ini, apa saran Anda kepada para milenial dan Gen Z yang berusaha dalam bidang apapun supaya bisa mendapat kredit produktif dari modalku? Yang sering kami ketemui, Pak, itu kadang mereka suka mencampur rekening pribadi dengan rekening usaha. Oke. Gitu. Itu nggak boleh loh, Pak. Nggak boleh. Iya, nggak jadi boleh. advice kami juga saat kami melakukan assessment-nya nggak clean gitu ya. Sabar. Kalau itu berarti mereka kalau usaha harus langsung bikin PT dong. Kalau supaya rekening di bank kan atas nama pribadi. Kalau badan usaha ya entah dia koperasi, entah dia CV atau dia PT. Saya nggak bilang harus ya, tapi alangkah baiknya apabila itu dimulai dari awal. Ada pemisahan lah antara expenses personal dengan expenses perusahaan. Ada baiknya itu dipisah gitu. Jadi itu sih mungkin saran saya ya untuk mungkin para pengusaha-pengusaha baru. Dalam membiayai kan sudah dari 2015-16 ya. Dan Arthur sendiri bergabung dari awal. 2019 saya. 19, oke, sudah jalan, oke. Tapi 19 berarti sekarang 4-5 tahun ya. Ada nggak pengalaman debitor tuh zilenial? Bagaimana menghadapi mereka? Debitor yang sukses maupun nggak sukses, yang barangkali kredit bermasalah juga, mungkin macet juga. Yang macet ya, Pak ya? Macet juga. Tapi yang lancar juga bagus juga, biar juga semangat juga anak-anak muda kan. Ada contohnya, ada contoh. Ada contohnya sih macam-macam ya, Pak ya. Maksud saya, apa ya? Mungkin yang bagus misalnya ya, oke, kita berikan mungkin awal plafon 100 juta. Iya. Ya kan? Ya usaha mereka berkembang, kita naikkan plafonnya 200 juta, 300 juta, 500 juta. Kami lebih baik demikian gitu, maksudnya. Iya. Kita juga nggak pengen ngasih debitur langsung 2 miliar misalnya kayak gitu kan. Apabila again mereka nggak memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Kita lebih suka ya perlahan, ya sama-sama maju bareng gitu loh. Iya. Pelan-pelan gitu, nggak langsung jebret, langsung gede. Yang macet pun demikian gitu ya, Pak ya. Maksudnya ya itu mungkin kalau Bapak tanya yang oke kayak gimana sih? Yang biasanya pelan-pelan gitu loh. Ya kita ngikutin semampunya. Kebalikannya pun sama. Ada yang mungkin, ya ini mungkin kesalahan dari kami juga, di mana kita ngerasa nih maksimum ya cuma 100. Tapi dia bilang, oh ini kasih saya 500 deh, atau kasih saya 1M gitu. Belum waktunya gitu. Jadi ya di dunia perkreditan nggak semua hitam di atas putih ya. Pasti banyak di gray area-nya. Mungkin juga harus ya ada resiko yang harus diambil yang memang
Itu resiko usaha ya Pak ya. Iya. Tapi saya pinginnya sih kalau bisa perlahan lah. Di semua dunia ini semua yang terlalu cepat naik itu juga cepat jatuh gitu kan. Orang Nggak ada bilang naik itu pakai tangga aja. pakai tangga. Supaya turun juga pakai tangga. Benar. Kalau jumping, Nggak bisa terlalu cepat sih. Apapun yang terlalu cepat itu saya juga ngerasa resiko untuk jatuhnya jauh lebih besar. Nah, ini buat para pemirsa kita karena mereka juga tiap hari mendapatkan cerita bagaimana mereka bisa pinjam 100 juta. Itu berapa hari sih kalau dia kalau dia mau modalku? Dia persyaratan lengkap semua? Dia ajukan hari ini, kapan bisa dapat duitnya? Mungkin bisa 2 minggu, Pak. 2 minggu. Nah, begitu dia dapat, itu langsung dipotong bunga dan cicilan pertama atau gimana? Saya misalnya, saya debitor modalku. Ya, biasanya, 2 minggu kemudian saya dapat pinjaman. Saya dapat utuh 100 juta atau sudah dipotong? Biasanya kami sudah potong. Jadi emang ada biaya awal. Sebutlah 100 juta dengan suku bunga 24%. Itu saya dapat berapa? Ada 2 komponen. Satu tahun? Sorry, ada 2 komponen, Pak. Okay. Biasa ada biaya awal. Misalnya, anggaplah 3% per tahun. Iya. Dan 21% bunga. Iya, 21%. Jadi totalnya 24. Iya. Januari 1 Bapak dapat 100 juta. Komponen pertama 3% biaya awal tersebut artinya 3 juta. Jadi yang Bapak terima 97. 97, betul. Dikenakan bunga 21% per tahun. Dari nilai pokok 100 juta tersebut. 100 juta. Okay. Jadi itu 1 tahun kemudian kalau Bapak jumlahkan bunga yang harus dibayarkan ya 21% dari 100 juta. Yeah. Tapi yang Bapak terima 97. Iya. Gitu. Tapi totalnya kalau Bapak annualize bunga plus biaya awal tersebut yaitu 24%. Jadi kadang mungkin 24% itu kita nyebutnya ya all in lah. Semua biaya yang dikenakan kepada Pak Primus itu 24 walaupun komponennya ada 3% di awal dan 21 bunga. Itu praktek 3% langsung dipotong awal itu hanya modalku atau berlaku banyak? Nggak cuma modalku, Pak. Nggak cuma modal. Ada yang lebih dari 3%? Saya cukup yakin ada, tapi saya nggak tahu. Ya, karena data polisi, Pak. Kita juga wawancara Pak Polisi. Itu langsung potong 10%, Pak. Jadi diterima 90 juta. Bahkan bisa lebih dari itu. Nah, yang penting bagi kami, seluruh biaya yang dikenakan itu tidak lebih dari cap yang ditentukan oleh OJK. Itu yang paling penting. Gitu. Nah, apa filosofinya memotong 3%? Karena untuk keberlangsungan platform P2P atau modalku itu salah satu source of revenue, Pak. 21% yang bunga yang Bapak bayarkan itu adalah haknya lender. Hak kreditur. Pemberi dana. Jadi artinya dari 100 juta kami hanya terima 3 juta. Ya kan? Sedangkan kami memiliki human resource yang harus kami bayar untuk mencari debiturnya, untuk melakukan pengecekan, cek ke biro kredit, kolektor kalau misalnya ada penagihan. Jadi dari 3 juta itu banyak biaya yang sudah dipotong, Pak, gitu kan. Jadi pada dasarnya itu source of revenue kami salah satunya. Gitu. Ya, itu paham. Nah, kemudian kalau di bank itu ada hapus buku. Hapus tagih itu masih debatable karena belum disarankan jangan sampai hapus tagih karena kalau hapus tagih menimbulkan moral hazard ya. Betul. Tapi hapus buku supaya bukunya bersih ya. Itu praktek di modalku gimana? Pada umumnya biasanya gini ya Pak, kalau udah 180 hari lah, itu kadang dihapus bukukan, gitu. Karena ya udah 6 bulan, ya. Kita tidak bisa dapat pengembaliannya, bisa dihapus bukukan, gitu. Selama pinjamannya itu masih belum bisa dikembalikan, maka TKB 90-nya juga kehit kan Pak, gitu. Artinya
ada pinjaman yang belum bisa dibayarkan. Iya. Dan saya OJK pasti pinginnya tolong maintain rasio tersebut, gitu kan. Ya, tapi pada umumnya 6 bulan biasanya sudah dihapus buku. Hapus buku kan, tapi tetap ditagih. Debatable, Pak. Itu dari ada apa ya, regulasi yang mengenalkan setelah dihapus buku kan harus hapus tagih juga. Iya. Ya bagi saya sih rasa tadi Pak bilang moral hazard. Moral hazard. Kan. Karena ada satu bank yang dia punya outstanding untuk hapus buku itu sampai di atas 100 triliun. Dia 100 triliun. Nah, kalau mau hapus buku gimana? Hapus buku. Ya, tapi hapus tagih kan bukan sesuatu Hapus yang tagih. ya maksudnya itu menjadi tanggung jawab Tagih, bagi ya. penerima kredit bahwa harus diselesaikan gitu kan. Iya. Jadi itu memang benar ya, jadi moral hazard kalau hapus. Ya, 120 T kalau itu hapus tagih juga, hapus buku masuk oke, hapus tagih juga, waduh moral hazard Pak Alan. Tuh. Orang kepingin juga dapat pinjam kemudian ngemplang. Itu jadinya ya mereka anggapnya grant bukan pinjaman. Ya, saya pikir dengan diskusi ini juga kita juga meliterasi publik, audiens kita, debitor, utang itu harus dibayar. Betul, Pak. Karena utang harus dibayar, mikir baik-baik, pertimbangkan matang-matang sebelum Anda membuat pinjaman. Betul. Pinjaman itu hendaknya untuk yang produktif. Ya. Ada usaha. Ya. Supaya Anda bisa mengembalikan, membayar bunga dan membayar cicilan itu dengan usaha itu. Ya, betul. Dengan laba dari usaha itu. Betul. Betul, Pak. Itu, betul, Pak. Baru kita maju. Nah, secara umum Anda melihat ekonomi kita bagaimana? Ya, kalau data makro kan dari BPS ya, Q1 itu pertumbuhan ekonomi kita 5,1% ya. Tapi Anda sebagai player itu lihat bagaimana ekonomi kita? Saya ngerasa mungkin kayak Q1 kita cukup stagnan ya, Pak Primus ya. Tapi juga ya kita wait and see lah dengan adanya presidential election ya kan, pasti awal. Kita masih nggak tahu pemilu bakal seperti apa gitu. Jadi saya sih rasa ya setelah pemilu sudah selesai, ya kan, harapan saya sih sudah memberikan lebih ada kepastian ya bagi masyarakat, bagi pengusaha, bagi bisnis. Jadi ya saya sih selalu ngerasa ya optimis ya kan, bahwa ya mungkin 2024 2025 ya makin maju gitu Pak. Itu sih, jadi ya Q1 walaupun kita cukup stagnan, harapannya dengan ada kepastian setelah pemilu ini kita bisa terbang. Ya, Arthur ini orang Jakarta. Jakarta Pak. Jakarta mana nih? Saya lahir itu di Tebet, jadi Jakarta Selatan. Dekat sini ya. dong, Tebet itu daerah. Iya. Tapi orang tua saya dari Jawa Pak, Jawa Tengah. Jawa ya. Adi Susanto ya, Jawa ya. Nah, Anda belajar sains, teknik industri, kemudian masuk ke bidang ini, Anda happy dengan bidang ini, finansial ini? Saya happy selama saya masih bisa grow dan belajar ya Pak ya. Begitu ya, happy kalau bisa grow dan belajar ya? Ya, karena saya percaya juga, ya kalau kita hidup nggak ada kesusahan, meaningless gitu kan. Saya jadi ngerasa di posisi di mana saya uncomfortable itu ya posisi yang tepat gitu. Maksudnya ada sesuatu yang bisa dibenahi, ada sesuatu yang bisa diimprove, ada sesuatu yang bisa lebih baik lagi. Kalau semuanya udah baik, ya saya udah nggak diperluin artinya. Betul. Gitu kan. Ya, jadi saya juga selalu pinginnya, saya bilang ke tim kami pun demikian gitu loh. Jadi saat dimana nggak ada pilihan susah yang harus dibuat, ya saat itu ya apa yang diperlukan dari kami gitu loh. Betul. Kita bekerja kan ya karena ada pilihan-pilihan sulit yang harus kita buat ya kan, ada kerjaan sulit yang harus kita lakukan. Benar. Jadi kalau semuanya gampang, sia-sia rasanya ya Pak ya. Iya. Itu di luar tidak ada challenge ya, memang. Iya, nggak ada challenge. Itu berapa orang kalian semua tim Indonesia modal kurang lebih itu mungkin 70 ya Pak ya. Banyak juga. Juga 20. Nah, ini dapat dana juga dari Indonesia atau semua dari luar negeri? Gini, kalau dana
Itu untuk ke penerima dana ya Pak ya? Iya. Itu kebanyakan itu kita ada perbankan, non perbankan, dan retail investor di Indonesia. Itu jadi Dalam negeri ya? dalam negeri. Banyak kan mana? Ada retail investor terbanyak? Ada lebih banyak institusi ya Pak ya, Institusi. dibandingkan dengan retail investor Pak. Gitu. Karena ya saya ngerasa retail investor, saya ngerasa institusi lebih predictable dibandingkan dengan retail investor lah. Dan institusi itu umumnya Banking ataupun lembaga pembiayaan non perbankan lah, Iya. gitu. Multifinance. Karena banking itu membutuhkan fintech yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil, betul. Mereka memang kesulitan untuk masuk. Ini lebih lincah. Kan? Bisa sih, pasti bisa ya Pak. Perbankan pasti bisa kalau misalnya mereka mau. Tapi worth it atau nggak worth it gitu kan. Jadi ya ada simbiosis lah antara ya P2P, fintech dengan perbankan. Iya. Ini ke depan tetap di sini atau ingin bergerak kemana lagi? Indo sendiri ya cukup besar ya Pak ya. Kita punya cabang itu kan Jakarta, Surabaya. Itu 2 yang paling besar. Di luar Jawa tuh kita selalu cari lah, ya kan. OJK juga pingin tolong distribusi penyaluran kredit lebih merata lagi di seluruh Indonesia. Ya perekonomian paling besar di Jawa. Gitu. Tapi kita selalu punya angan-angan gimana caranya kita bisa menyalurkan distribusi kredit lebih merata. Di luar dari Indo pasti secara grup ya, kita selalu mikir Asia Tenggara gitu kan. Tapi fokus kami, Indonesia yang memiliki pasar yang besar lah. Betul. Nah kalau Arthur sendiri setelah di sini mau kemana lagi? Wah, saya masih fokus di sini ya Pak. Fokus ya? Fokus di sini, maksudnya. Challenge masih besar. Masih besar. Ya? Masih besar. Nah itu betul. Tantangan paling besar sebagai CEO dalam menjalankan modalku, apa? Tantangan paling besar. Saya rasa tuh kita di usaha yang berinteraksi dengan manusia ya Pak ya. Ya. Secara internal pasti salah satu tantangan yang paling besar adalah gimana caranya motivasi tim, gimana caranya kita bisa punya succession planning yang mumpuni, maksud saya gitu Pak. Ya selama 1-2 tahun terakhir saya juga lihat ya kita punya key people lah ya, atau talenta yang baik, yang bagus. Tapi pertanyaannya gimana caranya bisa upgrade sampai ya mungkin saya nggak perlu dibutuhin lagi di modalku gitu. Maksud saya saat dimana ada tim yang bisa bergerak secara independen tanpa campur tangan satu orang pun. Ya, itu betul. Itu artinya ya kita udah leave the team udah jadi mesin gitu ya Pak. Sistem ya? Udah berjalan gitu. CEO tinggal pergi main golf aja. Sistem berjalan. Boleh Pak. Tapi saya juga maksudnya ya selama kita masih di situ ya harus ngasih value add yang memang ada. Gitu. Jadi ya salah satu tantangan yang besar ya kita pingin upgrade siapapun yang kita sentuh Pak Primus ya. Baik itu tim, baik itu rekan, baik itu stakeholders. Gimana cara kita bisa ngebantu orang sih gitu. Iya. Jadi tantangan terbesar bagaimana membantu tim ya. Bentuk tim. Nah, pernah nggak mengalami sejak dalam 4-5 tahun terakhir ini mengalami krisis manajemen dan krisis finansial barangkali? Salah satu atau dua-duanya atau tidak pernah mengalami sama sekali? Pasti pernah Pak, gitu kan. Setiap kali ada turnover karyawan yang kita sayang lah. Ya, pasti selalu ada, pasti ada. Walaupun itu bagaimana solusi yang diambil waktu mengalami krisis manajemen? Ada yang pergi, yang bagus. Ujung-ujungnya sih jalan aja bisnis Pak. Jalan aja. Jujur, jalan aja. Jadi mungkin di saat itu ya kita ngerasa sangat disayangkan. Tapi toh ada orang lain yang step up. Jadi membuat forum atau membuat platform bagi
tim ataupun individu-individu yang lain untuk mengasum responsibilitas yang lebih, itu memang diharuskan demikian gitu. Yang kedua, kalau Bapak tanya finansial, nomor satu bagi kami ya, kami juga masih mindsetnya startup ya Pak ya, profitabilitas nomor satu. Gitu. Nomor satu ya. Kita udah bener-bener aman nggak sih? Atau udah bener-bener hijau? Ya nggak selalu juga gitu kan Pak. Ya itu nomor satu gitu. Maksudnya kita mau ngasih lapangan pekerjaan, stabilitas, ya profitabilitas atau bottom line itu nggak bisa dimungkiri ya. Important lah, very important. Cuman ya balik lagi, perusahaan kan dibangun oleh tim yang kompak, yang kohesif ya. Jadi fokus ke human resources, talenta yang kita punya sih yang penting. Kalau kita lihat ini kan Anda CEO ya, walaupun size-nya masih kecil modalku, tapi sudah 70 orang. Itu sesuatu lah, memimpin 70 orang, bertanggung jawab terhadap orang yang punya dana, bagaimana orang menerima dana, benar-benar dia bisa menjalankan usaha, bisa kembali kan modal ya, bisa bayar kembali utang. Ada nggak nilai-nilai yang Anda junjung tinggi dalam menjalankan bisnis ini? Dan barangkali Anda punya filosofi khusus yang menjadi pedoman dalam bekerja? Mungkin take extreme ownership ya Pak ya. Artinya extreme ownership itu masing-masing orang memiliki responsibilitas, job scope-nya mereka masing-masing. Ownership yang saya maksud adalah mereka own solution atas problem yang mereka hadapi lah. Ownership. Bukan semata-mata terima perintah atau terima instruksi dan menjalankannya gitu kan. Problem ya mereka benar-benar emban gitu. Dan even further kadang mungkin problem yang dimiliki oleh perusahaan di luar dari job scope-nya mereka sendiri gitu. Dan itu kan pada dasarnya Pak Primus pun lihat ya di tim Bapak yang take up more responsibility, mereka yang lebih mengerti daripada yang lainnya. Mereka nggak blaming kalau ada kesalahan gitu. Jadi ya saat saya lihat contoh-contoh di tim kami, ada banyak orang yang seperti itu gitu Pak, yang saya jadikan contoh juga gitu kan, dimana ini bukan ranahnya mereka, tapi mereka membantu. Mereka dapat pekerjaan tambahan, mungkin yang jelek-jeleknya, tapi mereka nggak pernah bilang, kenapa sih dulu kayak gini, kenapa sih dulu kayak gitu. Ya mereka lihat masalah, mereka bereskan, gitu. Dan saya yang kedua saya rasa saat mereka punya something to say, mereka punya sesuatu yang mereka ingin ungkapkan. Silence is a lie. Maksud saya, kalau ada orang lihat ini inefficient, ini salah, tapi mereka nggak mengutarakan, mereka menjadi salah satu bagian dari problem tersebut, gitu. Silent is a lie ya? Betul, jadi lie artinya sin, silence, sin, ya, silent is sin. Seakan-akan mereka ya membiarkan benar, Pak. Hal buruk terjadi. Maksud saya, ya kita punya 2 mata, 2 telinga, kita nggak bisa ngelihat apa yang terjadi lah. 100%. Jadi kita juga mengandalkan orang-orang dan tim kita. Apa yang mereka lihat, kita pinginnya mereka juga memberitahu. Ini bobrok, yang ini salah. Kadang kan ya decision yang kita buat atau inaction karena kita nggak tahu, itu jadi tanggung jawab kami juga ya sebagai CEO. Dan saya pinginnya ya semua orang mengassume ownership tersebut, bahwa kalau melihat ada sesuatu yang nggak benar, say it gitu loh. Jangan sampai nggak diutarakan. Karena apapun yang terjadi sekarang, saya percaya, saya secara pribadi pun pasti ada andilnya kenapa segala sesuatu yang baik ataupun yang jelek gitu loh. Tidak blame aja begitu ya? Nggak bisa blame, pasti saya juga ada andilnya di situ. Apapun itu gitu loh. Jadi saya itu sih kalau ditanya bukan filosofi ya Pak ya, tapi yang saya percaya. Ya itu sih, take on extreme ownership. Kalau ada yang salah harus diutarakan, gitu, harus dibilang.
Saya pikir benar ya, kalau external ownership tadi, berkali orang biasa lebih banyak pakai kata-kata sense of belonging ya, rasa memiliki. Rasa memiliki, betul Pak. Betul ya. Dari sense of belonging, sense of ownership itu lahirlah sense of responsibility, ya kan? Jadi dia bertanggung jawab. Ya. Baru sense of participation, dia betul-betul ambil bagian semuanya. Betul. Dan kemudian tadi yang penting, karena Anda rasa memiliki, Anda juga punya perusahaan di mengerjakan masing-masing job desk Anda melihat ada masalah, Anda harus beritahu. Begitu. Karena kalau tidak beritahu ya udah tahu perahu bocor di situ, kita nggak tahu, diam-diam tahu-tahunya udah semuanya Pak, semuanya tenggelam ya. Semuanya tenggelam kan. Betul Pak. Nah, tinggal bagaimana supaya orang seperti itu tidak dianggap cari muka, tinggal dianggap tukang lapor. Bagaimana menteri sebagai CEO? Mungkin ada juga, oh, ini tukang lapor sih ini nih. Jadi kalau di di kepolisian, di bidang aparat penegak hukum, mereka menyebut ada justice collaborator, ada, iya kan? Jadi orang yang menyampaikan itu, wah mereka dapat award karena Anda justru membongkar itu. Ya, semua pasti ada caranya ya. Ada caranya. Saya rasa supaya tidak dimusuhi karyawan itu Pak, jadi whistleblower dia jadi dimusuhi Pak. Oh gara-gara si tukang lapor ini. Bisa sih. Pada dasarnya sih, maksud saya gini, kayak kadang ya kita perlu kalau Bapak tanya mungkin ya, saya lebih banyak ambil ya musyawarah. Gitu kan. Ya ada bagus ada jeleknya lah. Yeah. Jadi saya sering tanya pendapat dari beberapa orang, baru saya dapat ininya. Ya mungkin apa yang saya dengar pertama kali saya nggak ambil at face value, gitu kan. Ya kadang selalu harus dipertanyakan, informasi ini legit nggak sih? Iya. Datang dari good intention atau enggak? Betul. Ya selama 5 tahun terakhir saya ngerasa saya lihat tim kami ya punya intention yang baik lah, intention yang sama. Cuman ya kan harus selalu peka ya Pak ya. Jadi saya selalu pasti coba ya cari angle lain lah. Tadi Bapak bilang whistleblower mungkin ada satu nggak suka sama satu lainnya ya. Kadang kita harus dengar 2 sisi lah, atau kita dengar 3 sisi, kita dengar dari perspektif lainnya. Jadi ya sebagai leader kadang ada yang bilang ya kamu harus ngomong yang terakhir lah, dengar dari yang lainnya dulu. Kan ada bilang leader jangan telinga tipis. Gimana menurut Anda? Jangan telinga tipis. Tapi perlu juga kita mendengar kan? Perlu. Saya rasa sih ya adaptasi itu penting ya. Ada di masa-masa di mana mungkin telinga harus tipis, ada telinga harus tebal ya Pak. Maksud saya ambil musyawarah, saya juga tahu ya mungkin ada saatnya ya nggak bisa musyawarah, emang harus ditentukan gitu loh. Jadi tahu kapan ngambil keputusan, di mana membutuhkan suara banyak, versus kapan harus mengambil keputusan yang sifatnya top down, harus pintar-pintar. Nah, itu saya juga masih belajar lah. Jadi menjadi CEO tidak cukup pintar, harus pintar-pintar ya? Harus pintar-pintar Pak. Beda tuh. Beda. Harus pintar-pintar Pak. Pintar-pintar itu mengambil kebijakan secara tepat. Pintar-pintar kan? Iya. Iya kan? Iya. Wise. Nah, ya harus bijak. Bijak kan? Iya. Nah, kemudian bagaimana karyawan berapa persen sih yang Gen Z sama milenial? Dari 70. Aduh, kalau saya mungkin lihat kebanyakan mungkin 30-35 lah Pak. Itu ada perbedaan nggak sama yang usia di atasnya? Bagaimana treatment mereka? Kalau saya sendiri pengalaman, kalau kita sama Gen Z, hari ini kita terlalu terlalu misalnya kita marah atau apa dia punya ini, besok hilang Pak. Gitu ya? Hilang. Saya tanya teman-teman juga begitu, nggak bisa di Indonesia terlalu banyak, hilang mereka. Nah, tapi barangkali di modalku, Anda punya pengalaman beda. Kalau mereka tahan pukul, hebat Pak. Kalau zaman saya sih tahan pukul Pak. Ya zaman Pak Primus pasti memang lebih. Ya kalau kita bekerja memang kita butuh. Iya. Butuh banget kita kerja. Iya.
Ada gitunya Pak, ada gitunya. Harapan saya sih gini, kayak ya tadi saya bilang ada sense of belonging. Iya. Ya kenapa saya juga pengen orang banyak datang ke kantor, Iya. mingle lah, nggak cuma Iya, datang ke kantor mingle. gitu. Maksud saya, Iya. ya sense of belonging itu kan apa sih? Ada teman, ada orang Iya. yang bisa, ya ada teman lah, itu yang penting gitu kan. Saya Betul. pingin itu yang pertama, mereka ngerasa itu rumah kedua mereka, Iya. gitu. Kalau dikasih tahu, dinasehatin, cabut ya, it is what it is. Iya, Maksudnya mungkin bukan fitnya aja gitu Iya. Pak. Tempatnya bukan di sini. Tempatnya bukan di sini. Ada nggak ya? Pasti ada ya Pak ya. Perusahaan harus tetap berjalan. Perusahaan harus tetap jalan. Ya, Iya. saya pikir kita punya kesadaran running perusahaan ini kan job creation ya. Apalagi ini menyangkut bisnis ya, mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya betul. Nah, ini Anda sudah punya tanggung jawab lain selain perusahaan, atau tanggung jawab keluarga atau apa? Atau masih single? Saya ada anak umur 6 bulan. Ya, Mas. Lagi sayang-sayangnya, Pak. Aduh sayang banget sih Iya, Pak. Pak. Bagaimana Anda membagi waktu dengan keluarga sehingga apapun juga ya, tujuan orang hidup kan happiness, Pak. Jadi saya kan lucu-lucu sama teman-teman. Iya. Wah, olahraga. Saya bilang bagus, hidup harus olahraga dong. Kalau nggak olahraga nggak bagus, metabolisme tubuh nggak bagus. Tapi kalau terlalu keras juga, contoh Muhammad Ali mati muda, Maradona mati muda juga. Ya. Saya Sementara jujur, Warren Buffett sudah 90 berapa tahun masih sehat-sehat aja tuh, mungkin. jujur ini Happiness ya. saya disagree Pak. Iya. Kayak I think kayak goal saya sih bukan happiness. Mana menarik. Banyak yang ya Benar, kontroversial lah maksud Iya. saya. Ya saya percaya hidup itu ya suffering. Oh, menarik. Mengapa Anda berpandangan begitu? Karena ya itu tadi saya bilang kayak saya percaya setiap manusia lah hidup. Tapi dalam suffer tuh Anda mendapat kebahagiaan, Anda mendapat I think so. sukacita. I think so. Ah, itu penting. Oh, luar biasa itu, tinggi dong. Tinggi dong. Maksud saya gini, kayak maksudnya ya kayak kita daki gunung lah. Ya mungkin saat di summit ya happy sih, tapi ya proses dakinya itu yang harusnya lebih dinikmati gitu maksud saya. Menikmati proses itu. Prosesnya lebih penting. Maksudnya kayak kapan sih ada puncak? Ya namanya manusia nggak pernah ada Setuju, Pak, itu. kayak konten dengan puncak lah. Pasti ada kayak ngeliat ke atas lagi ya. Nggak bakal ada habisnya gitu. Jadi saya ngerasa kalau yang kita incer itu happiness, kita bakal set us up ourselves to failure, maksud saya gitu. Tapi saya pikir pandangan Anda ini, Anda belajar sains, tapi itulah the real philosophy. Karena yang ngomongin seorang filosof, yaitu Profesor Franz von Manis. Guru besar di Driakoro, sekolah filsafat paling top di Indonesia kan, yang kemarin jadi saksi di MK. Dia mengatakan begini, happiness nggak bisa kita kejar, nggak bisa kita cari. Bisa. Happiness itu kita menikmati. Ya. Sekarang ini, di tempat ini, kita menikmati. Nah, Ya. kalau kita misalnya mau nikah tahun depan, jangan tunggu nikah berbahagia. Sekarang Anda menikmati proses itu. Benar, Betul, proses. betul. Menikmati, Pak. Karena saya ngeliat gini loh, semua orang dari kita pasti bakal ngalamin tragedi musibah. Iya. Orang sakit, kerabat meninggal, orang yang kita sayang meninggal. Jadi kalau ada happiness, emang itu dinikmati saat ada happiness. Tapi saat masa susah, ya kita pasti semua ngalamin masa susah. Betul. Gitu. Jadi ya saya ngelihatnya ya namanya hidup, apakah yang kita lakukan itu sepadan dengan sacrifice yang kita buat, Iya. gitu kan? Ya itu maksud saya itu yang penting gitu. Jadi ya happiness bukan yang kita kejar ya. Punya anak juga saya merasa ya kita pengennya anak tersebut bisa mengarungi kehidupan yang it's harsh. Kayak kita let's face it, hidup nggak ada yang gampang. Siapapun itu, Betul. muda, tua, kaya, miskin, semuanya susah gitu kan. Punya challenge masing-masing. Punya challenge masing-masing. Jadi saya bilang kayak ya kalau tujuannya happiness, Betul, setuju. nggak, buat saya sih bukan itu yang dicari gitu ya. Mereka harus jadi tough people lah. Istilahnya lo ada masalah, ya hadapin, move on gitu. Iya. Masalah pasti ada gitu kan. Iya. Jadi itu yang penting sih buat saya. Anda tadi mengatakan tidak punya filosofi, itu sebetulnya apa filosofi Anda? Ya mungkin itu, ya mungkin itu sih. Jadi
mungkin accepting lah bahwa hidup itu burden gitu loh Pak. Maksud burden bukannya negatif maksud saya ya, tapi lebih ke ya accepting aja itu. Jadi ya kalau misalnya ada masalah dan itu parah banget ya accept, emang pasti akan kejadian kok. Gimana kita menyikapinya aja. Menjalani. Hidup itu. Jadi sekarang ya saya punya keluarga, ya 1 anak perempuan 6 bulan. Waduh, mantap lah. Ya saya juga pengennya ya hidup bakal berat. Gimana supaya dia bisa tumbuh dewasa pun siap gitu loh. Saya nggak pingin mereka nggak siap untuk udah masuk workforce, udah lulus kuliah, nggak siap kan, itu tanggung jawab. Ya kan, tanggung jawab sebagai orang tua gitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung. Pesan Anda 2 yang saya minta. Pertama kepada masyarakat yang menjadi peminjam ya, pemakai dana, dan kemudian pesan khusus kepada zilenial, milenial sama Gen Z ini agar mereka mencapai generasi emas 2045. Ya, I think untuk masyarakat secara luas, pesan saya yang membutuhkan pinjaman terutama pada umumnya, ya pastikan aja lembaga-lembaga keuangan yang dipilih adalah lembaga-lembaga yang berlisensi. Ya kan, memiliki izin dari OJK yang memang legal, dan pastikan kalau misalnya ada yang too good to be true, selalu question, tanya kenapa, make sense atau enggak. Ya kalau it's too good to be true ya biasanya pasti too good to be true gitu. Itu nomor 1 dan menurut saya yang paling penting lah untuk semua calon debitur atau peminjam. I think untuk generasi milenial ataupun Gen Z, pesan saya sih berat saya kayak kalau ngasih advice ya, cuman jangan takut berutang atau gimana? Jangan Pak, maksud saya I think lebih ke mungkin lebih tahan banting aja sih Pak. Itu aja sih, lebih tahan banting. Maksudnya saya join modalku itu 2019 gitu kan, ya saat ya startup juga semuanya booming. Semuanya kelihatannya bagus saat booming Pak. Tapi di masa susah itu saat orang-orang semua dites, ya kan. Jadi dan sekarang mulai terasa. I think startup in general, pas kita mau fundraising pun juga nggak segampang tahun 2016, 17, 18. Jadi ya masa susah itu penting gitu loh. Ya kan Bapak sampaikan ya masa susah itu buat manusia kuat. Jangan sampai saat-saat manusia kuat itu buat manusia lemah gitu loh. Itu yang saya nggak pingin. Jadi saat kita di atas pun ya pastikan orang semuanya ter-challenge supaya mereka tetap tough gitu, mereka tetap kuat. Jangan sampai itu roda balik lagi, jadi ya kita produce orang-orang lemah lagi. Itu sih mungkin pesan saya sih. Jangan lari dari challenges, ya hadapin aja tantangannya. Karena itu satu-satunya orang bisa grow dan improve. Pemirsa, kita sudah mengikuti perbincangan dengan Arthur Ade Susanto, CEO dari Modalku. Pesan kepada para pemirsa yang menjadi debitor agar pertama memperhatikan legal ya. Jadi orang OJK biasa sebut 2L Pak. Jadi L pertama itu legal. Jadi kalau yang tidak legal jangan. Karena yang legal pun harus diteliti juga kan. Apalagi yang tidak legal. Yang kedua, logik. Logik itu jangan sampai Anda bertemu dengan kreditor yang janjinya manis macam-macam, yang bilang too good to be true, terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Nah itu biasanya tidak akan menjadi kenyataan. Nah itu pakai logik Anda. Nah saya tambah satu pesan di sini. Kita sebagai masyarakat, kita debitor, meminjam itu harus dipastikan bahwa kita punya usaha agar kita bisa mengembalikan pinjaman, bunga dan cicilan. Kita perbiasakan mulai dari sekarang dan mendidiklah anak cucu kita. Jangan mengemplang utang.
utang harus dibayar. Begitu kan, Pak? Betul, Pak. Utang harus dibayar. Itu ditanamkan itu, values tuh. Yang kedua, pesan Arthur untuk Gen Z dan milenial, tough, tahan banting. Saya setuju sekali itu. Karena ya saya juga mengalami punya anak, tahan banting itu penting. Nah, zilenial secara umum kurang tahan banting. Nah, barangkali mereka lahir di era yang kita ekonomi bagus kan ya. Tetapi lihatlah ketika pandemi kita mulai susah kan, dan dampak pandemi sampai hari ini masih ada, dan dunia kita lihat ada kasus geopolitik perang Rusia dan Ukraina belum selesai, datang lagi perang Israel, Iran dan Timur Tengah bergejolak, dan kita melihat bahwa perang dagang juga besar ya, dan itu mengganggu semua ekonomi kita. Dan jangan lupa hari-hari ini Indonesia makin panas, Jakarta makin panas, global warming terjadi, climate change terjadi, dan itu punya dampak kepada kita ya. Nah, milenial harus tahan banting, termasuk tahan bagaimana ke depan makin panas ya. Makin panas. Makin panas kan gitu kan, Pak. Nah, saya pikir kalau pintar, milenial pintar-pintar, tapi untuk bisa mencapai generasi emas 2045, Anda harus tahan banting. Dan mulai dari sekarang, kalau yang tidak menjadi pekerja, karyawan, mulailah berusaha dan pilihlah usaha yang bisa menghasilkan revenue dan profit kan. Ya, Pak. Karena Betul. tidak ada lembaga keuangan yang menjadi lembaga donatur begitu aja, bagi-bagi duit tidak ada kan. Gitu nggak ada, Pak. Utang harus dikembali karena harus uang itu milik orang toh. Betul. Nah, itu dia. Demikian pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara konvergensi yang akan datang. Sampai jumpa. Terima kasih. Makasih banyak, Pak.